Hai semuanya, Ibu mau bertanya, siapa yang suka mendengarkan dongeng di sini? Pasti banyak yang suka. Pada pelajaran ini kita mau mendengarkan dongeng. Sebelumnya, Ibu mau memaparkan tujuan pelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak akan mengetahui kosakata yang baru. Yang kedua, belajar untuk memahami isi cerita. Dan yang ketiga, menjawab soal-soal pemahaman dengan benar. Kata-kata yang baru yang terdapat pada pelajaran ini yang pertama adalah dongeng. Dongeng ini sendiri berarti cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama tentang kejadian zaman dahulu yang sifatnya aneh-aneh. Jadi kalau mendengarkan dongeng, anak-anak jangan mengira itu pernah terjadi. Misalnya dengar dongeng Kancil dan Siput. Jadi anak-anak merasa, oh ibu guru berarti dulu Kancil dan Siput bisa berbicara ya. Oh tidak, salah ya anak-anak. Ini hanya sebuah dongeng. Dongeng itu cerita yang tidak benar-benar terjadi. Nah, kosakata yang kedua adalah watak. Watak berarti sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam cerita. Watak adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Kemudian kalau berbicara mengenai tokoh, ada yang bingung, tokoh apa ibu guru? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi yang diceritakan. Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Kemudian ada kata amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi dongeng ini ditulis oleh seseorang. Orang tersebut mau menyampaikan pesan dan pesan ini biasanya disebut juga sebagai amanat. Kemudian ada kata strategi. Strategi berarti cara. Nah, sekarang anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan dongeng Kancil dan Siput. Dongeng Kancil dan Siput. Pada suatu hari di dalam hutan, si kancil yang sombong menantang Siput untuk lomba lari. Siput menerima tantangan si kancil. Siput membuat sebuah strategi. Sepanjang tepian sungai, siput-siput berbaris rapi. Dan jika kancil memanggil, maka siput yang ada di depan kancil harus menjawabnya. Hal itu dilakukan sampai finish atau garis akhir. Pada hari yang ditentukan, keduanya langsung berlari. Kancil berlari dengan kencang, dan setelah beberapa jauh, si kancil berhenti sejenak untuk istirahat. Betapa kagetnya kancil karena siput sudah ada di depannya. Si kancil pun langsung berlari kembali dengan sekuat tenaga sehingga kancil kelelahan. Akhirnya kancil menyerah dan siput pun menjadi pemenang dalam perlombaan itu. Anak-anak, setelah mendengarkan dongeng, sekarang waktunya untuk kamu mengerjakan latihan yang terdapat dalam buku kegiatan bagian mendengar. 1.4. Memahami dongeng yang didengar. Selamat bekerja.